Ghazali nggak mau kakeknya Nabil tinggal di rumah kita. Abi juga so baik banget sih. Udah ngongkosin kakeknya Nabil berobat. Malah kabur dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ghazali, kamu teh keterlaluan. Abi teh nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Abi nggak tahu kan, Nabil itu si pencuri goib. Dia sekarang lagi dibawa ke kantor polisi sama Ibu Dewi. Astagfirullahaladzim, dibawa ke kantor polisi? Nggak mungkin. Iya. Terus abis itu sebelum dibawa ke kantor polisi, Nabil dihakimi sama masa, direjam. Ghazali, Abi teh tahu siapa Nabil. Nabil teh anak baik, soleh, sering khatam Quran, hatinya lembut. Gak mungkin kayak gitu. Nabil bisa mencuri secara goib pasti ada gurunya. Nabil itu tidak pernah berguru kepada siapapun, tidak pernah berguru ilmu apapun. Nabil cuma belajar agama sama Ustadz Usman, sama kakek. Loh, kakek kan guru ilmu goibnya Nabil. Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan. Kamu teh udah bikin Abi kecewa. Minggu depan, Abi antar kamu ke pesantren. Nggak mau, Ghazali nggak mau dimasukin ke pesantren. Kalung apa ini? Hah? Buka. Astagfirullahaladzim. Ini teh kalung apa? Balikin Abi. Ghazali! 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 Sabar, Ustaz. Menghadapi anak seperti Ghazali itu memang kita harus banyak bersabar, Pak Ustaz. Iya, Kek. Tapi Abdi teh malu, Kek. Abdi teh dipandang sebagai ustadz di kampung ini. Disegani banyak orang, tapi akhlak anak saya gimana? Ya Allah. Saya nggak kebayang kalau dia besar nanti gimana. Niat saya teh pengen masukin dia pesantren. Pak Ustaz, memang itu salah satu jalan keluar. Tapi kalau niat Pak Ustadz memasukkan Ghazali ke pesantren karena Pak Ustadz tidak sanggup lagi mendidik Ghazali dalam masalah akhlak dan agama, itu berarti Pak Ustadz lari dari tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Sehingga Pak Ustadz menyerahkan pendidikan agama, pendidikan akhlak kepada pesantren. Kan jadi begitu, Pak Ustadz. Iya, kakek benar. Pak Ustadz, saya mohon maaf, mau tanya, kalau masalah rumah sakit bagaimana Pak Ustadz? Gini, Kek. Tadi teh saya sudah telepon rumah sakit. Saya tanyakan semua bilnya. Alhamdulillah sudah saya transfer. Jadi kakek gak usah mikir-mikir dulu yang berat-berat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Pak Ustadz. Amin. Saya mohon maaf sudah merepotkan Pak Ustadz. Sesama muslim, Kek, kita teh wajib saling membantu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ustaz. Kek. Ai kakek sudah keluar dari rumah sakit gitu, Kek. Tapi kakek teh masih sakit. Lihat itu masih pucat gitu. Ya. Saya tidak apa-apa. Saya lari dari rumah sakit karena saya nggak enak sama Pak Ustadz. Ya tapi kan sebaiknya kakek dirawat dulu atuh, Kek. Saya sudah sembuh. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Kang Ustaz. Si Nabila sudah 2 hari tidak ada di rumah, Kang. Hilang. Astagfirullahaladzim. Hilang? Iya, Kang Ustaz. Hilang ke mana? Kalau itu saya kurang tahu juga, Kang Ustaz. Sekarang aja nih Kang Fauji sama warga sedang mencari, Kang Ustaz. Kalau Nabil, Itu dia, Kek. Kita juga nggak tahu di mana mereka, Kek. Punten, Kang Ustaz. Apa nggak sebaiknya kita nyari, Kang? Iya. Kita cari mereka. saya ikut. Kek, punten, Kek. Kakek di sini dulu. Istirahatnya belum sehat semua. Saya tidak apa-apa. Saya ikut. Ya. Jangan atuh, Kek. Kakek masih pucat. Gimana, Kang Ustaz? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Nyai, saya nggak bisa mendapatkan warisan 1 triliun, Nyai. Kalau saya tidak bisa memberikan anak yang lahir dari rahim saya sendiri. Mami saya nggak tahu kalau saya mandul, Nyai. Mami saya nggak tahu kalau saya ini nggak bisa punya anak.
Lalu apa saran mami kamu? Menceraikan Fauzi dan menikah dengan laki-laki yang bisa memberikan keturunan, Nyai. Kamu mau menceraikan Fauzi? Kalau aja saya bisa mendapatkan keturunan dari laki-laki lain, Nyai, ya mau nggak mau Fauzi akan saya ceraikan. Tapi kan dokter bilang saya ini tidak bisa hamil, Nyai. Ada satu cara yang bisa bikin kamu hamil. Cara apa itu, Nyai? Saya yakin kamu tidak akan berani melakukannya. Apapun caranya, akan saya lakukan, Nyai. Yang penting, saya bisa mendapatkan warisan 1 triliun. Kamu harus menikah lagi. Saya menikah lagi, Nyai. Gak mungkin saya bisa memiliki 2 suami, Nyai. Tapi kali ini bukan dengan manusia. Kamu harus menikah dengan pangeran dari pantai selatan. Dia bukan bangsa manusia. Dewi! Kamu dipanggil mami kamu. Saya harus pergi. Ya. Kamu pikirkan saran saya. Dewi! Dewi! Wi! Iya, Mi. Kamu kemana aja sih dipanggil-panggil gak jawab? Saya dari samping villa, Mi. Nabila mana? Nabila lagi dicari Fauzi. Lagi dicari. Memangnya dia hilang? Maksud saya, Fauzi lagi menjemput Nabila di rumah temennya, Mi. Kamu kalau ngomong yang bener dong. Terus masalah tanah adat gimana? Sudah kamu bereskan? Belum, Mi. Pemilik tanah adat itu sebagian belum mau menyerahkan tanah adat itu ke kita. Nanti siang kamu temui kepala desa, bawa uang, sogok dia. Iya. Alhamdulillah, akhirnya kita juga bisa nyampe di atas. Iya, tapi capek sama haus ya. Iya, sama. Gimana kalau kita nyari air sambil jalan ya? Kamu masih kuat kan? Insya Allah Nabila masih kuat kok, Nabil. Yaudah, bismillah ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillah, seger banget ya. Iya, seger banget Nabil. Oh iya, hampir lupa aku. Apa Nabil? Aku harus ngecek kondisi kakek di rumah sakit. Yaudah yuk, ayo. Tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif